Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Eri bisa dipanggil Dinda. Saya dari tingkat 2 kelas 2L, konsentrasi MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen dari Universitas Gunung Jati, Kota Cirebon. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Inovatif dengan dosen pengampu Bapak Sandi Masrudin Wibowo SEMM. Di sini saya akan menjelaskan memaparkan suatu materi pada tatap muka ke-9 dengan materi pembelajaran organisasi. Proses learning organisasi tersendiri dan bagaimana menjadikan learning proses pembelajaran secara terus-menerus, karena di dalam pembelajaran terus-menerus akan terjadi ada juga pembelajaran organisasi merupakan sebuah proses aktif yang memampukan organisasi beradaptasi dengan cepat terhadap perubahannya. Yaitu proses ini termasuk kegiatan menemukan pengetahuan baru, keterampilan dan perilaku organisasi. Learning atau pembelajaran organisasi juga merupakan sebuah prinsip untuk menciptakan pengetahuan kerja dan perbaikan organisasi secara efisien. Oleh karena itu, organisasi harus efektif dan belajar. Dan ada juga perkembangan pengetahuan dan juga implementasi. Pembelajaran organisasi era proses menciptakan, mempertahankan, dan mentransferkan pengetahuan dalam suatu organisasi, yaitu ada suatu organisasi meningkatkan secara seiring berjalannya waktu karena memperoleh pengalaman. Jadi sebuah organisasi itu belajar dari pengalaman dan mampu untuk menciptakan suatu pengetahuan. Saya akan menjelaskan 5 bagian lah ya, yaitu personal mastery. Personal mastery itu merupakan kemampuan untuk secara terus-menerus dan sabar untuk memperbaiki wawasan agar objektif dalam melihat realita dengan memutuskan energi pada hal-hal yang strategis. Dan yang selanjutnya, yang kedua, ada mental model, yaitu merupakan suatu proses menilai diri sendiri untuk memahami, untuk mengonsumsi serta meyakini dan prasangka atas rangsangan yang munculnya mental model memungkinkan manusia bekerja dengan lebih. Selanjutnya yang ketiga, ada pembangunan visi bersama, bisa disebut dengan shared vision, yaitu pembangunan visi bersama tentang masa depan secara murni tanpa adanya paksaan dari orang lain. Oleh karena itu, organisasi tersendiri di atas berbagai orang yang pastinya berbeda latar belakang, pendidikan, kesukuan, pengalaman setiap budaya yang berbeda, maka akan sangat sulit bagi organisasi untuk bekerja secara terpadu kalau tidak memiliki visi bersama. Selanjutnya yang keempat, yaitu ada tim pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada yang keempat nih, ada tim pembelajaran, yaitu bisa disebut tim learning. Tim pembelajaran merupakan kemampuan dan motivasi untuk belajar secara adaptif atau generatif dan berkeseimbangan. Terus yang selanjutnya ada yang kelima, berpikir sistem tim learning, yaitu organisasi pada dasarnya terdiri atas unit yang harus bekerja sama untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Unit-unit itu antara lain ada yang disebut divisi, ada yang disebut dengan direktur,
bagian-bagian, dan ada yang juga yang disebut cabang. Kesuksesan suatu organisasi sangat dibutuhkan oleh kemampuan organisasi dan melakukan pekerjaan secara sinergis. Dan penjelasan tadi bisa disimpulkan penting bagi kita untuk memiliki kemampuan public speaking, dan tentu kita semua berharap agar kita bisa mengasah kemampuan ini secara terus-menerus. Terima kasih dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Dari Jakarta ke Surabaya, malam harinya berangkat. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.